Yang bangkit apanya, Bang? Nah, itu. Benar. Iya, tubuh dan dia bangkit dari kematiannya. Ayo Bang, ayo sehat yuk. Yuk sehat yuk Bang. Jangan kayak gini terus, kenapa? Iya. Anda Bang. punya potensi menjadi manusia, Anda punya akal. Ayo gunakan akal yuk. Ngapain kayak gitu-gitulah. Yesus kan tidak mengajarkan kayak gitu kali. Yesus mengajarkan dalam Yohanes 17 nomor 3, Bang. Aku dan Bapa adalah satu. Iya Satu kan? nusa, satu bangsa. Tunggu, sabar dulu. Yohanes 17 nomor 3. Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Bapa tinggal di dalam aku tinggal di dalam Bapa. Siapa yang tinggal di dalam Bapa? Satu apa, Bang? Bapa dan aku adalah satu. Satu hakikat. Pertanyaannya satu apa? Satu hakikat. Hah? Satu hakikat. Yakin? Iya. Yakin. Oke. Yesus hakikatnya apa? Dia hakikatnya firman Allah. Oke. Hakikat itu apa, Bang? Itu 3 kepribadian. Hakikat itu apa? Maksud saya Pribadi. hakikat itu apa? Pribadi. Hah? Pribadi di dalam tubuh yang sama. Bukan itu. Saya tanya hakikat itu apa? Satu keutuhan. Mati meja ini rusak. Hakiki itu apa? Hakiki atau hakikat itu apa? Kalau hakiki saya nggak tahu. Oh, hakikat itu adalah keadaan yang sebenarnya. Yesus keadaan yang sebenarnya Tuhan atau manusia? Dia Tuhan dan juga manusia. Saya sudah menjelaskan dari tadi. Ya Allah ya Karim. Tuhannya Yahudi yang disebut Elohim itu manusia. Dia adalah roh. Nah, roh saja kan? Dia dalam bentuk roh. Nah, ada manusianya? Itu dia belum lahir. Mati meja. Mati meja. Dari rahim Maria. Wih, Barulah masih. manusia itu tumbuh. Kita sapa dulu. Siska, selamat siang. Siska, selamat siang. Kristen Muslim. Selamat siang, Katolik. Oh, Katolik. Iya, Bunda. Salam toleransi, Bang. Ya, Ya, silakan. salam toleransi. Bu Siska. Bisa Anda tunjukkan sisi ketuhanan Yesus 0, secuil%, jangan 100%, secuil aja. Kalau menurut saya, Bang, kalau menurut kitab, di dalam Yesaya 43 bisa boleh Abang buka, baca? 43 nomor 10, nomor 11. Yesaya 43 ayat 11 sampai 13. Boleh mundur di nomor 10-nya enggak? Itu Yesus mengatakan, akulah Tuhan dan tidak Oh, Yesus ada yang Tuhan. berkata di situ ya. Di situ Yesus yang berkata ya. Iya, Hah? Yakin? yakin. Oke. Terus di sini Kalau yang dibacakan berkata di dalam Bang Jumang, Iya. Ya. boleh Bang Juma buka Roma 10 ayat. Sudah? Lari lagi. Itu kan ini, Ibu. Itu kan perkataan Paulus. Ini Anda menuduh Yesaya 43 perkataan Yesus, betul? Ya. Nah, kalau yang berkata di dalam Bilangan 31 nomor 17, bunuhlah semua perempuan yang sudah tidak perawan, itu Yesus yang berkata begitu. Tidak. Gini Bang Juma. Mati ini ya. Sekarang gini. Yang berkata dalam Yesaya 50:43 Yesus. Yang berkata dalam Bilangan 31 bukan Yesus. Bang Juma, sekarang saya mengatakan, tadi kan dibilang sama Balmon ya, Bang Balmon. Iya, Halo. Yesaya 43 Anda katakan itu ucapan Yesus. Betul? Iya. Kalau Iya. Bilangan 31 itu ucapan Yesus atau bukan? Gini, sekarang ini saya mengatakan. Gimana ini? Gimana? Yesus seketika pensiun.
bilangan 31 ternyata bukan Yesus yang berfirman. Di Yesaya 43 yang asyik-asyik, Yesus yang berfirman. Yang tidak asyik kok bukan Yesus yang berfirman. Ini gimana konsepnya Kristen gini? Ini nggak bisa, tapi bagaimana minta dalil, ya, bagaimana minta dalil. Nah, ketika Bang Balmun sudah mengatakan seperti itu, Bang Juma tidak mau mendengarkannya. Saya dengar loh. Saya dengar loh. Anda mencoba menipu saya dengan berkata Yesaya 43 Yesus yang berkata. Anda menipu saya. Tapi sayangnya saya tidak tertipu. Anda hanya menipu diri saudara sendiri. Dengar, Bang Juma kami mengatakan Ancur besena telur ya. Gini Bang Juma, ya kan? Masa Gimana ini? Kami Kristen percaya, Bahwa apa itu? bahwa kuasa itu di dalam Alkitab itu adalah firman Allah. Oke, berarti yang memerintahkan membunuh seluruh wanita Jadi- yang tidak perawan itu Yesus. Tidak, Hei. Anda tidak bisa menyamakan kitab Anda dengan kitab Anda. Berarti yang memerintahkan membunuh semua wanita yang sudah tidak perawan di dalam bilangan 31 itu Yesus. Begitu Cak Ayu? Begitu Cak. Coba Anda bacakan. Tetapi Bang semua Juma, wanita tadi yang saya sudah mengatakan, tidak Yesaya perawan 43 itu, Bang Juma, bunuhlah. Akulah Tuhan Allahmu. Nah ini saudara yang satu ini tolong suruh diam dulu atau Sudah, turunkan aja, nggak ada gunanya dia. Ya, Ibu, jangan diturunkan. Ibu, ada gunanya, izin, jangan diturunkan izin loh. sebentar Bu, Lalu minta izin sebentar dalil, Bu, Bang Juma. izin sebentar Bu, Percuma izin sebentar dong, Bu. percuma. Masalahnya Ibu, izin sebentar, Bu. dua mulut Anda itu bicara semua. Susah yang mana saya mau dengar. Sabar. Mending Anda ke gereja aja dulu, cuak-cuak depan pendeta. Pendeta, iya, bodohin aku dong. Siap. Pendeta, ini Udah perpuluhan. kirim ke neraka. Tipu saya dong. Bodohi saya dong, pendeta, biar saya gila terus. Ini kita ajarin Anda supaya keluar dalam lingkaran kebodohan. Anda nganggap kita penghujat. Itu ibu lucu, katanya Yesus yang berkata dalam Yesaya 43. Kalau begitu yang berkata di bilangan 31 Yesus juga. Bunuhlah semua perempuan yang sudah tidak perawan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bisa ditahu perempuan yang perawan dan tidak perawan? Ya cara ngujinya ya dicolok Bang, dicolok. Colok pakai apa? Colok pakai apa? Jaga mulutnya. Colok pakai apa? Pakai jari lah, pakai apa? Pakai jari. Tenang. Kalau jarinya bau terasi, perawan gitu. Ini parah ini. Kalau saya hidup zaman itu, saya tes pakai tes pen. Kalau nyala perawan, kalau redup sudah setengah perawan. Mati berarti bukan perawan lagi. Ayolah teman-teman, mari kita sehat. Kita sehatkan Indonesia, teman-teman, dengan meninggalkan atau menanggalkan sebuah konsep yang mengajak kita kemudian untuk menggunakan akal. Kalau itu sulit bagi saudara Kristen, mohon dengan hormat supaya tak ada diskusi kayak begini. Ya, Persekutuan Gereja se-Indonesia, mohon supaya hentikan gerakan kristenisasi, hentikan gerakan misionaris, hentikan gerakan pemurtadan. Dah selesai. Kristenlah dengan jujur, ganti semua istilah-istilah Al-Quran yang ada di Bible, keluarkan dari sana, gunakan istilah Indonesia dengan lurus, dengan benar. Jangan gunakan istilah Quran. Maka diskusi tidak akan ada lagi. Untuk apa lagi? Toh Kristen sudah sehat, Kristen sudah menjadi Kristen yang benar, bukan Kristen yang ke-Islam-Islaman seperti yang ada saat ini. Kristen lebih fasih berbicara kitabnya dengan sebutan Alkitab daripada Bibles. Kristen lebih pas berkata Paulus itu rasul daripada apostolos. Kristen lebih pas berkata Allah daripada Theos, dewa. Berhentilah.
Berhentilah saudara-saudaraku Kristen. Wahai pendeta-pendeta, jangan takut kehilangan perpuluhan. Jemaat Anda tidak akan meninggalkan Anda. Pelihara yang ada sekarang. Pupuk mereka supaya mereka bisa menjadi tumbuh sebagai pohon bonsai yang kerdil tetapi mewah kelihatannya. Ya. Janganlah semakin hari semakin membodohi. Tanggalkan kemudian istilah Islam dalam Bible. Berhenti memurtadkan, berhenti mengkristenkan, berhenti mengajak orang menyembah kepada korban yang mati di atas pohon. Dah. Tidak perlu lagi kita capek-capek kayak begini. Siang malam diskusi, siang malam diskusi. Udahlah. Berhentilah teman-teman pendeta Kristen. Ya. Kembalikan marwah Bible Anda sesuai dengan di mana dia berasal. Jangan masuk ke dalam zona Islam. Capek kami melihat kebodohan kalian itu. Menyembah Allah. Padahal yang kalian sembah dewa. Yesus anak Allah. Padahal Yesus anak dewa. Ayolah saudara-saudara Kristen. Menjadilah Kristen yang sejati, yang baik, yang lurus. Jangan justru menjadi Kristen ke-Islam-Islaman. Oke? Betul. Saya kira begitu. Betul sekali, Bang. Oke, kita sapa dulu Dexjo. Dexjo Kristen Muslim. Kristen. Nah, Ya, silakan Dexjo. Iya, cuma mau nanya tentang ketuhanan, bisa enggak? bisa. Yang mana sih yang harus didengar? Emang Tuhan ada berapa ini sebenarnya? Menurut Yesus Tuhan itu cuma satu. Hanya Kristen yang unik, Tuhannya ada 3. Begitu ya. Ya, Saya juga Kristen sih, tapi enggak begitu mendalamin. Makanya juga saya ingin bertanya. nah kebetulan saya yang mendalami Bible. Silakan Anda bertanya. Kayaknya masih bisa disembuhkan ini. Lanjut. Tunggu dulu, Emang beda. tunggu dulu. Hati-hati, hati-hati serigala berbulu kampret. Ya, silakan dilanjut, Bu. Emang Tuhan dalam Kristen sama di dalam keislaman itu berbeda? Berbeda. Tapi kalau Tuhan dalam perspektif Yesus, ajaran Yesus sama. Hanya Kristen yang tampil beda. Tuhannya terkutuk, Tuhannya mati, Tuhannya disunat, Tuhannya netek, Tuhannya jadi mayat, Tuhannya bangkit dari kubur. Hanya Kristen yang aneh. Yesus tak pernah ngajarin ajaran kayak gitu. Yesus mengajarkan Tuhan tidak bisa dilihat, tidak bisa didengarkan. Tuhan maha suci, Tuhan maha tinggi, Tuhan maha perkasa. Itu ajaran Yesus. Tapi Kristen, Tuhan terkutuk, Tuhan diludahin, Tuhan ditelanjangin, Tuhan ditampar, Tuhan ditonjok, Tuhan ditombak, Tuhan digantung. Itu aneh. Dan itu ajaran mau diajarkan kepada Islam dengan cara kristenisasi, pemurtadan, hamilisasi, indomisasi, gilanisasi, puranisasi. Itu. Makanya kami hadir, kami terganggu dengan ajaran kalian itu. Ajaran yang aneh, super aneh, per aneh, aneh bin aneh, aneh, aneh bin aneh. Itulah ajaran kalian. Maaf ya Bang, itu harus kami perdengarkan karena itu fakta. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang membunuh Tuhannya hanya di Kristen. Bang, kalau boleh tahu. Saya bukan Bambang, Bang. Saya Bang Suma. Oh, Bang Su, oke. Iya. Maaf dah. Ya. Apa Tuhan di dalam Islam apa sama dengan Tuhannya Yahudi? Di dalam Yesaya 57 nomor 15, Tuhan maha tinggi, Allah maha tinggi, maha suci, maha tinggi. Tuhannya umat Islam dalam Al-Quran Subhanahu wa ta'ala, maha suci, maha tinggi. Kejadian 17 nomor 7, aku akan menjadi Tuhanmu Abraham, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, dan Tuhan anak-anakmu keturunanmu secara turun-temurun. Itulah perjanjianku. Aku akan menjadi Tuhan anak-anakmu keturunanmu secara turun-temurun sebagai perjanjian kekal. Berarti
sama dengan Tuhannya bangsa Israel dong. Tuhannya bangsa Israel yang maha suci lagi maha tinggi, itu adalah Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130 sampai 133. Oh, saya pikir kan mungkin Tuhannya di dalam Islam itu ya emang dari keturunan dari Arab. Oh, sama. Tuhan dari keturunan itu di Kristen, Tuhan punya silsilah. Kristen itu Tuhannya bersilsilah. Tuhannya Kristen itu suku Yehuda. Itu di Anda. Kalau kami, Tuhan kami adalah Tuhan negeri Mekah. Iya, saya kan bertanya, mas saya juga kan tidak begitu mendalamin masalah Bible. Jadi kan tidak ada salahnya kalau saya bertanya sama yang lain. Iya, makanya saya jawab. Enggak apa-apa, enggak masalah. Kan sudah gue jawab. Iya. Oh begitu. Ini kan saya juga bertanya dengan jujur ya, Bang Iya, Sumaya. saya juga menjawab dengan jujur. Iya, sekarang saya tahu. Ya, alhamdulillah. Kalau Anda sudah tahu bahwa Kristen ini lain daripada agama Samawi, Yahudi dan Islam, apa tindakan Anda sekarang? Ya, pingin lebih mendalamin. Menurut Yesus, Tuhan itu bisa dibunuh tidak? Ya, kalau Tuhan Yesus itu kan dia mati dan juga bangkit. Enggak, bukan itu. Itu konsep Kristen. Tuhan yang Kristen mati dan bangkit. Itu Kristen. Sekarang Tuhannya Yesus bisa dibunuh enggak? Ya, untuk penebusan ya bisa, kan? Itu untuk Kristen yang saya tanya. Tuhan yang diperkenalkan Yesus kepada Bani Israel bisa dibunuh oleh manusia kagak? Ya, tidak intinya. Tidak. Nah, berarti Tuhan yang diperkenalkan Yesus dan Tuhan yang diperkenalkan gereja sama atau tidak? Beda. Tapi kan Beda. Yesus kan dari yang kuasa, dari yang Bapa. Nah, itu kan, Sama. itu Yesus memang adalah utusan yang maha kuasa, utusan yang maha kuasa. Yang saya tanya, gereja mendoktrin jemaatnya untuk mempertuhankan Yesus. Yesus mendoktrin jemaatnya, bahkan mendoktrin iblis yang mencobainya untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Sekarang mana yang betul, Yesus atau gereja? Jadi kalau ingin memahami atau mendalamin keislaman itu apa yang harus diperbuat duluan? Yang pertama, gunakan akal sehat. Itu dulu. Akal dulu. Untuk sampai ke Islam harus berakal. Nggak sampai ke Islam orang kalau mati akal nggak bisa. Sebaliknya, kalau mau sampai ke Kristen, matikan akal. Tidak akan sampai ke Kristen kalau masih pakai akal. Itu fakta. Contoh. Yesus Tuhan. Tuhan. Yesus mati. Mati. Bisa nggak Tuhan mati? Tidak. Kan? Itu kan yang mati kan kemanusiaan. Nah, itu coba. Ini sudah muncul akal-akalan. Yang mati adalah kemanusiaan. Berarti Anda memaksakan manusia yang mati ini menjadi Tuhan. Kok bisa? Ya, kalau begitu saya juga boleh mengatakan bom-bom itu Tuhan. Kok mati? Ya itu kan kemanusiaannya bom-bom. Anda tidak tahu sisi keilahiannya. Matanya besar, giginya besar, bibirnya tebal, perutnya tembem. Itu sisi keilahiannya. Bisa dong. Seperti inilah yang Anda lakukan. Membuat karikatur tentang Tuhan. Sedangkan Yesus mengajarkan, Tuhan yang mengutus aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya.
Kristen datang membabi buta. Ayo kumpul, setor. Aku akan mengajarkan kalian jalan kepada keselamatan. Ayo hidup kekal, menjadi anak-anak Tuhan. Ayo mari sini, setor perpuluhan. Ayo besok kita nyanyi ya. Kita makan babi pesta-pesta ya, pakai musik. Ku ajarin kalian masuk surga. Nih caranya nih. Apa itu, Paman? Yesus Tuhan kita maha kuasa. Yesus Tuhan kita maha barata dan seterusnya. Itu. Tapi ketika diuji, dikaji, promosi dan materi yang dia sajikan oleh pendeta, produknya gagal uji. Yesus bukan Tuhan. Tapi selalu dijual. Tapi Selalu kalau dijual. bukan Tuhan kok bisa membangkitkan orang mati? Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Itu jawabannya. Bisa Anda baca keras-keras? Kalau perlu tetangga 70 rumah ke kanan itu bisa dengar. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Oh begitu. Jadi Enggak, kalau baca dulu, jangan begitu ingin dulu. mendalamin, enggak, ini kan saya bertanya ya Bang Sumaya. Iya. Saya juga kan mau cari mana yang pasnya buat saya. Kalau mengatakan seperti Abang Suma mengatakan yang mana Tuhan yang benar, Tuhan yang ini. Nah, Ya. sekarang kalau saya ingin mendalami tentang keislaman, Iya. langkah pertama apa yang harus saya pelajari? Akal. Terus dengan cara masuknya dengan bagaimana? Belajar dulu, gunakan akal dulu. Contoh nih, ketika umat Islam itu teriak dalam ibadah, berseru, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Yang diseru di sini bukan setan, yang diseru di sini bukan pohon, yang diseru bukan malaikat, yang diseru oleh umat Islam bukan batu, yang diseru oleh umat Islam bukan langit, tapi yang diseru oleh umat Islam adalah hakikat yang maha besar. Menurut saudara, yang diseru oleh umat Islam yang hakikat maha besar ini siapa? Iya, kan maksud saya begini. Kan saya kan tidak mengerti dengan bahasa Arab, bagaimana saya harus memahami. Caranya bagaimana, itu maksud saya. Iya. Jadi kalau di dalam Islam, langkah pertama adalah akal, membaca, ikra. Langkah kedua, setelah menemukan kebenaran itu dalam perspektif akal dan wahyu, maka syahadatain. Kalau saya tidak mengerti dengan bahasa Arab, bagaimana dong? Saya Bisa dengan terjemahan, memahami. boleh. Oh, dengan terjemahan juga bisa? Bisa. Tidak bermasalah itu. Tidak bermasalah. Selama Anda menggunakan terjemah bukan untuk mengkritik Al-Quran. Yang penting punya niatnya yang baik ya. Betul sekali. Itu aja dulu. Sederhana aja dulu. Anda masuk Jadi ke kamar. langkah-langkah awal ini ya Bang Sumaya, saya juga ingin mendalami sih, ingin mengetahui ya, siapa tahu kan saya bisa mengerti segalanya. Saya bisa kan bukannya membandingkan ya, tapi kita juga kan punya harus memilih mana yang terbaik kan. Iya. Apa bisa saya mempelajari dari awal ya, meminta maaf Bang Suma. Yang pertama-tama, apa yang saya harus baca di dalam Quran, seperti ayat-ayatnya, supaya saya bisa tulis. Al-Ikhlas, itu yang pertama. Bentar ya. Bentar ya, saya tulis dulu, ambil kertas nih. Terus kalau nyari itunya, beli Qurannya di mana itu, Bang Di Suma? Gramedia ada, Bang. Oh ada. Nah, izin Bang Suma, kalau memang minat nanti ada, tinggal DM aja. Oh Nah. iya. Siap. Berapa? Bang Ikhlas? Zuma, saya izin membacakan yang disebutkan oleh Bang Zuma tadi, boleh nggak? Ini menarik ini, Bang. Silakan. Kisah Ikhlas. Para Rasul pasal 2 nomor 22-23 ya. Ya. Baik. Saudara-saudara orang-orang Israel,
dengarlah apa yang saya katakan ini. Yesus orang Nazaret itu sudah diberi tugas oleh Allah untuk saudara. Itu nyata sekali pada keajaiban-keajaiban dan hal-hal luar biasa yang Allah lakukan di tengah-tengah kalian melalui Yesus itu. Semuanya itu saudara sendiri sudah tahu sesuai rencananya sendiri. Allah memutuskan untuk menyerahkan Yesus kepada kalian, dan ketika ia diserahkan kepada kalian, kalian membunuh dia dengan membiarkan orang-orang jahat menyalibkan dia. Sudah, Bang? Berarti Allah melakukan mukjizat melalui perantaraan Yesus. Wajar Yohanes 5 nomor 36, nomor 30 Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ayolah teman. Ayo semua teman-teman Kristen, mari kita belajar. Belajar gunakan akal kita, jangan kita mau direcoki dengan paham-paham dari barat yang kita tidak tahu akar permasalahannya, kok tiba-tiba muncul menyembah manusia yang mati digantung, nebus dosa segala macam. Yuk, saatnya saudara Kristen bangkit, saudara Kristenku, pelajari Bible, dalami Bible dengan sungguh-sungguh, tanggalkan dulu pengajaran dogma doktrin gereja. Beli Bible, pelajari masing-masing, dalami masing-masing. Yang pertama yang Anda dalami adalah tinta merah, yang konon itu adalah ucapan-ucapan Yesus. Itu dulu. Ya, gimana Bang? Konon itu Yang tadi yang dijelaskan, ini saya lagi mau nulis apa nih, ikhlas apa yang tadi? Al-Ikhlas, Al-Quran surah Al-Ikhlas. Oh, Al-Ikhlas ya, oh gitu, Al-Ikhlas. Terus apa lagi tuh? Ya kasihlah beberapa ayat lah supaya saya bisa mengerti kan. Kok cuma seayat kan, bagaimana saya bisa mengerti? Gini Bang, Al-Ikhlas itu mencakup segala aspek tentang Tuhan. Kan yang harus didalami dulu ini adalah Tuhannya. Yang harus kita pelajari dulu adalah aspek hakikat pencipta, sembahan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Esa artinya tunggal, tak ada yang lain, tak berbilang. Allahus Samad, Allah yang Maha Tunggal ini tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah yang tunggal ini tidak beranak, tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu manusia atau apapun itu yang setara dengan dia. Ini dulu ditanamkan dulu dalam benak bahwa pencipta langit dan bumi itu tunggal, tidak dua, tidak tiga, apalagi berserak. Itu tidak. Yang kedua, Allah Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tempat bergantungnya segala sesuatu itu. Alam semesta bergantung kepadanya, manusia bergantung kepadanya. Apapun dalam dunia ini dan juga di langit, semuanya hanya bergantung kepada hakikat tersebut. Itulah Tuhan. Artinya apa? Segala sesuatu di atas bumi dan di langit itu berdasarkan atas kehendaknya saja, tak ada yang lain. Nah, itulah yang kami sebut dengan sebutan Khalik, sang pencipta. Namanya Allah. Lam yalid wa lam yulad. Hakikat ini tidak beranak, tidak diperanakkan. Berarti dia bukan makhluk. Terus Bang Cuma. Iya. Terus yang saya baca ini nanti berarti ada juga pengajarannya untuk sholat atau gimana? Betul sekali. Nah, setelah Anda meyakini bahwa Allah yang disembah oleh umat Islam adalah pencipta langit dan bumi yang tidak bisa kita lihat,
Lalu bagaimana cara saya berhubungan dengan beliau? Cara berhubungan dengan beliau Allah itu dengan cara menyembah, beribadah. Karena hanya dengan ibadahlah kemudian yang bisa menghubungkan antara ciptaan dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin jadi makhluk. Untuk supaya berhubungan dengan Tuhan, maka Tuhan turun menjadi manusia. Itu konsep pagan. Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mendengar, Tuhan itu maha menyaksikan. Jadi tugas kita hanya beribadah. Beliaulah yang menyaksikan kita ibadah kita itu ikhlas atau tidak. Makanya tadi saya katakan ketika umat Islam berseru kepada pencipta langit dan bumi, Allahu Akbar, Allah dia yang maha besar. Maka dia yang maha besar ini melihat, menyaksikan, mendengarkan hambanya yang memanggilnya. Allahu Akbar, wahai dikau yang maha besar. Nah, dikau yang maha besar itu tidak serupa dengan makhluk. Tidak sama seperti manusia, tidak sama seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tetapi dia maha melihat, dia maha mendengar. Nah, sekarang kalau misalnya contoh nih, saudara Kristen memanggil Tuhan Yesus, Yesus mendengar gak? Enggak. Karena Yesus hanya makhluk, dia hanya manusia, dia tidak mendengar. Umat Islam memanggil Tuhannya Allahu Akbar, dia dikau hakikat yang maha besar. Terus Bang, Allah. Ya, silakan. kan kalau udah mempelajari itu kan juga harus mempelajari bagaimana cara sholatnya, apa kan ada gerakan-gerakannya, apa petunjuk, ada punya buku apa gimana, Iya. bisa Oke. dicari Nah, kan. nanti setelah itu Anda beli buku tuntunan sholat lengkap. Di situ diajarkan nanti cara sholat itu seperti apa. Oh, kalau nyari bukunya itu harus ditanya apa tuntunan Ya, cara sholat gitu. iya, betul. Di Al-Quran tentang ibadah sholat itu seperti berdiri, diterangkan Iya, dalam iya. Al-Quran surah Al-Baqarah. Membaca Al-Quran, baca Al-Fatihah, diterangkan dalam surah 7 Tapi di Al-Muzammil ayat 20 dan seterusnya. Ya, gimana? Oh, Aku mau tanya semua. lagi apa? Lagi di saat kita izin gerakan juga ada ucapan-ucapan juga. Ada bacaan-bacaannya. Oh, ada ya. Nanti Gerakannya ada tuntunannya di dalam Al-Quran juga. enggak, yang itu Oke. ada di buku petunjuk gerakannya itu juga ada tuh cara. Ada tata Oh, ada. cara sholat lengkap. Nah, di situ nanti diajarin, oh ini bacaannya, ini Iya, gerakannya, iya. itu diajarin. Itu Bang. Ya, Itulah pasti kan dikatakan. beda ya Bang Suma ya. Dalam satu gerakan kan beda mungkin ucapannya kan? Atau? Iya. Ada yang sama, ada yang berbeda. Oh, iya. Semoga perkataan saya tadi benar. Bapak ini bisa disembuhkan. Amin. 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 Oke, semua yang di bawah teman-teman dibantu doakan ya saudara kita ya. XG. Bantu di tap dulu teman-teman ya, tap ya. Kopi. Aduh, salah ngomong kadang-kadang. Indri, selamat siang. Mau lu diluruskan atau masih siang. lupa? Ya, silakan Kristen, Katolik, Muslim. Bang Saya Suma. Kristen. Ya. Halo Iya. Bang Suma. Iya. Nanti Sebentar dulu, Pak. Sebentar ya, Bang Indri. Dibereskan sebentar. dulu Bang Paloko. Dibereskan yang di atas Sebentar. dulu. Ya, sebentar Bang Indri ya, gantian Bang. Ya, silakan Bang Dekso. halo Bang. Ya, silakan Bang. Nah, kan setiap hari live kan ini. Ya, insya Allah setiap hari live, Pak. Ah iya, nanti saya juga akan masuk terus ke sini. Boleh Pak, Amin. boleh. Dengan mendengar begini kan saya juga kan bisa saling bisa nulis kan ayatnya apa yang ini. Betul. Saya juga bisa mempelajari lah. Ya. Edukasi ya Pak ya, ada Edukasi ya. Pak ya. Betul. Artinya begini Pak, izin sedikit Dengku ya. Pak Dekso, Iya, iya. ketika kita meyakini bahwa masih ada kehidupan setelah kematian ini kan kita harus hati-hati Pak ya.
Karena Allah itu janjinya tidak main-main Pak. Ketika kita salah dalam memilih iman, neraka jahanam kekal Pak ya. Mungkin begitu ya Bang Suma ya. Iya betul. Iya ya, karena ajaran para nabi itu memang satu Tuhan saja, nggak ada yang Tuhan itu Bapa, Tuhan Anak, Tuhan nggak ada. Oh, Bahkan di iya, Bible iya, iya. sendiri itu Pak tidak ada yang menjelaskan tentang itu. Makanya Islam datang untuk meluruskan kembali ajaran-ajaran para nabi yang dibelok-belokkan oleh para ahli kitab ini. Nah itu Pak, begitu. Oke dah, Bang Sumail juga yang ada di room sini, saya juga terima kasih. Yang penting bisa, ya istilahnya kayak membimbing saya lah, supaya saya Siap, bisa Bang. mempelajari semua. Amin. Ya itu yang saya harapkan sih, kalau memang dikenan untuk saya untuk ada terus di room sini, ya saya nggak ada salahnya kan saya mendengar saya apa yang diberitahu tentang ayat-ayat, saya bisa walaupun saya nggak bertanya, saya dengar, saya catat, saya bisa mempelajari. Baik. Bisa di-follow aja Bang. Nanti tiap hari kita bisa diskusi di sini atau nanti di mana ada Bang Suma live, Abang bisa naik bertanya dan bertanya. Mungkin begitu ya. Karena semakin iya, banyak kita bertanya, semakin banyak yang kita tahu gitu ya. Beda dengan Iya, di Kristen, imani saja. Gak usah bertanya kan gitu. Ini saya Kalau di Izin Bang follow Paloko. Siap, Izin siap, Bang silakan. Paloko. Ya. Kita pertegas Oke, dulu dan kita tanyakan Oke. dulu nih kepada Bang Zuma. Bang Zuma, apakah pengajarannya Bang Zuma di TikTok di dunia nyata maupun di dunia gaib itu, apakah ada persepuluhan, persembahan kasih atau ada apanya Bang? Yang ada capek. Enggak ada Bang. Kita kompak Nggak ada. pamit di sini, enggak ada ya, enggak ada kita persepuluhan, persembahan kasih. Murni nggak ada. karena sayang kasih kepada teman-teman Kristen ya. Kasihan gitu. Kasihan. Ya. Boleh tahu Pak Dejo, anak istri gimana Pak? Saya ya ujung-ujung sama Bang Suma sih. Kalau Bang Suma kan selatan, saya bagian utara, atas Sulawesi. Oh, Di mana, Masya Pak? Allah. Masya Allah. Iya Pak, ya memang harus banyak merenung dulu Pak ya. Kalau bisa saya sarankan nanti Pak, habis turun dari sini mungkin sore-sore bikin kopi hitam aja Pak. Gula nggak usah terlalu banyak. Beli rokok surya sebungkus, merenung apakah benar sih Tuhan itu bisa dipaku, kan gitu. Itu aja saya dulu. Ya mungkin ya Bang Suma ya. Iya betul. iya, Di Islam itu betul. indahnya di mana? Islam itu memuliakan Yesus, memuliakan Nabi Muhammad. Di Kristen, maaf nih, tak ada kemuliaan yang diberikan Kristen kepada Yesus, tak ada. Diimani terkutuk, nebus dosa, dosa orang mencuri ditanggung dia, memperkosa ditanggung dia, tetangga kita bunuh anaknya, dosanya ditanggung ke Yesus. Tetangga kita perkosa ibu kandungnya, ditanggung Yesus. Kasihan kali Yesus ini. Kasihan. Di Islam, Yesus justru dimuliakan. Jadi umat Islam itu unggulnya di mana? Ketika berbicara mengenai Yesus atau yang kami sebut Nabi Isa, umat Islam itu tak ada beban. Karena Al-Quran mengajarkan kepada kami, Nabi Isa itu manusia mulia. Nabi Isa itu manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya, semua di mana di Islam Yesus itu dimuliakan? Oke, Tidak ada di Islam Yesus itu oke, dimuliakan. baik, baik. Mana dalilnya? Bahwa di mana Oke. kamu bahwa Yesus itu dimuliakan semua? Baik. Di Islam Nggak ada. itu Anda bertanya, boleh Anda kentut dulu. Jangan kentut di sini. Diam dulu ya. Izin Robo, saya kecilkan dulu ya. Kita naikkan lagi dulu ini ya, si Indri ya. Silakan. Ya. Jadi di Islam itu memahami, mengimani, mempercayai pencipta langit dan bumi mengutus hambanya bernama Isa di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah. Kristen nyebutnya Yesus. Baik. Kenapa kalian masih mensanjungkan Muhammad daripada Isa, sementara Isa akan datang di akhir zaman? Ya, bukan Oke. Muhammad yang datang di Ya. akhir zaman, tetapi Ya. Isa putra Maryam. Ya.
akan Untuk datang apa? di akhir zaman. Untuk apa Nabi Isa? Untuk apa Nabi Muhammad datang di akhir zaman? Sedangkan Nabi Muhammad sudah 1400 tahun menjadi hakim bagi orang Kristen. Yesus datang juga menjadi hakim bagi orang Kristen. Nabi Muhammad juga menjadi hakim bagi orang Kristen. Laqad kafaral ladzina qalu. Di mana datanya bahwa Nabi Wa Muhammad ikhwanuhum yamutunahum fil gayyi thumma la yukasirun. tidak ada Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Itu penghakiman Nabi Muhammad. Sudah Nabi Muhammad selesaikan selama 22 tahun dan penghakimannya itu sampai hari kiamat. Nah, berarti beliau tidak perlu datang lagi karena sisi penghakimannya sudah diuraikan menurut Al-Qur'an. Nah, kenapa Yesus harus turun? Kenapa Nabi Isa harus turun untuk yang kedua kalinya? Karena Nabi Isa dituhankan oleh sekelompok manusia cupu. Ada yang terdakwah. Siapa yang terdakwah? Kristen. Siapa yang menjadi hakim? Yesus. Di dalam Al-Quran diterangkan seperti itu. Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Di dalam Bible juga tertulis seperti itu. Di mana tertulis? Yohanes 8 nomor 40. Yohanes 12 nomor Yohanes 14. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah ku ucapkan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Kristen mengaku-ngaku membawa-bawa ajaran Yesus, tetapi Yesus tidak pernah mengajarkan perkataan itu. Contoh, menyembah Yesus, Yesus tak pernah ajarkan. Ibadah minggu, Yesus tak pernah ajarkan. Mati terkutuk untuk menghapuskan semua hukum Torah, Yesus tidak pernah ajarkan. Menghalalkan babi, Yesus tak pernah mengajarkan. Apalagi tidak bersunat, Yesus tidak pernah mengajarkan. Mengajarkan Torah itu adalah hukum, Torah itu adalah sampah, Yesus tidak pernah ajarkan. Tetapi semua yang diajarkan oleh Kristen, dituduhnya itu ajaran Yesus. Maka Yesus datang untuk membersihkan dirinya dari orang-orang kafir. Baca Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti, banyak orang akan menyeru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu, wahai Yesus. Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Yesus datang mengusir orang Kristen yang memanggilnya Tuhan berdasarkan Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Kenapa Yesus datang? Karena Yesus datang untuk mengusir orang-orang Kristen. Itu jawabannya. Bang, Oke, baik. cuma Iya, Bang. Jadi yang saya kau mau imani turun dulu bahwa ya. Isa putra Iya, Maryam silakan, adalah Saudara Allah. Dikso. Terus kalau Bentar. wah, ini kan saya mau nanya lagi nih. Bentar Iya, dulu. Nah, ini kan saya Kau mau dari minta tadi. turun. Terus Kau kan Sudah ada mau turun tadi. saudara kita ini, Saudara Indri. Anda mengambil nama yang mana nama Indri itu adalah penghinaan Yahudi kepada Yesus, penghinaan Romawi kepada Yesus. Anda menggunakan nama Indri, itu adalah nama, itu adalah gelar yang merupakan hinaan Roma terhadap Yesus. Anda jadikan sebuah kebanggaan. Kasihan Anda Ini itu. bukan ini. Saudara Indri, diam dulu. Saudara Dekso ini mau bertanya. Diam dulu, Bang. Habis ini Anda bisa celoteh sampai 2 tahun ke depan tanpa berhenti. Silakan, Saudara Dekso. iya, saya kan dengar kalau ucapan terakhir apa sih? Ucapan apa? Masa dia ngomong terus ini si Dekjo. Nah, ini kan saya mau turun, mau pamit gitu. Apa sih kalau di dalam Islam? Assalamualaikum. Nah, Warahmatullahi wabarakatuh. baru ingat. Dekjo, kau diam dulu. Kau udah Sabar tadi. dulu Pak Indri, gantian. Nanti Lukas, saya turunkan loh. Yesus juga mengucapkan itu, Bung. Di dalam Lukas 24 nomor 36. Yesus berkata, Assalamualaikum. Islam untuk kalian semua. Tuh, dalam bahasa Ibrani, Shalom alaikum. Islam untuk kalian semua. Itu ucapan Yesus di dalam Lukas 24 nomor 36. Tapi kalau saya ini baru mau belajar begini, enggak masalah kan kalau saya ucapin ini Assalamualaikum. Nggak apa-apa, silakan aja. Oke dong, Bang Suma ya, terima kasih ya. Nanti saya Iya.
masuk lagi ke room sini. Oke, baik. Oke, makasih banyak semuanya. Terima kasih ya. semuanya. Siap. Yuk. Ya. Mungkin ada tambahan sedikit, Romo, buat Pak Dekso. Mumpung ajal masih dikandung badan, nafas masih dikandung badan. Siap. Ya, ya. Silakan. Pak siapa nih? Pak Dekso, tolong dicatat ya Pak ya. Ya. Tolong dicatat. Bapak tadi kan mencatat ayat Al-Quran kan? Iya ya. Nah, sekarang dicatat Pak. Apa-apa. Bilangan 23 nomor 19 Pak. Bilangan 23 nomor 19. nomor 19. Oh iya. Oke. Hosea 11. pasal 11 nomor Hosea 9. Hosea 11 nomor Hosea 9. 11, nomor 9. Maleakhi Maleakhi pasal 3 Maleakhi 3 pasal 3. Ya. nomor 6. Maleakhi Nomor pasal 6. 3 nomor 6. Di ayat Iya. itu dijelaskan Allah bukan manusia. Yesus manusia bukan? Ya, yang setahu saya kan dibilang manusia, bilang juga Tuhan katanya. Nah, abu-abu kan? Masa Bukan manusia abu-abu. campur Tuhan? Abu-abu kan? Oke, saya bisa menjelaskan ke kau, Lanjut, Bejo. lanjut, Tapi- lanjut Bang Zuma. Menjelaskannya ke kau. Saya harus banyak nongkrong lagi di sini ya, supaya lebih ada ya titik terang lah kejelasannya ya. Oke, Bang. Oke. Baik. Anak Sulawesi dilawan. Berat itu. Anak Oke Maluku dah kok Bang, dilawan semua juga. ya, makasih ya. Anak Maluku kok dilawan juga, Bang Suma. Apa? Salam dari Maluku. Ya, gimana ya nih? Salam kenal dari Maluku semua. Iya, saudara Assalamualaikum. Yani, nggak usah kau seperti Paulus nyamar-nyamar Siap ya. Bang. Waalaikum. Silakan turun Bang. Waalaikum. Kau dengar aku sini. Iya, Cuma- silakan. Saudara Yani, Kau silakan. dengar aku Manusia tanpa otak. Ya, kenapa? Ini kau yang harus tanpa otak. Kau bilang manusia tanpa otak. Kau itu yang gak punya Nah, otak. kalau kamu punya otak, masuk akal Manusia tidak tanpa otak masuk gimana tidak. dia harus Ada nggak berpikir? Kau- otakmu? Ada nggak otakmu Manusia ketika tanpa otak, Tuhanmu? bagaimana manusia itu bisa berpikir semua? Jangan kau modal congor di sini. Saudara Yani, ada nggak Kau otakmu yang bilang bisa manusia tanpa menampung? otak. Apakah manusia tanpa otak dia bisa berpikir? Otakmu ada, tapi akalmu nggak berfungsi. Ada Tidak otakmu bisa. memang. Otak gimana manusia itu ada otak? Jadi kamu dia mengaku berpikir. akalmu Akalnya berfungsi? Itu. Jadi kamu mengaku akalmu berfungsi? Bagaimana kau bilang manusia nggak punya otak? Bukan manusia, kamu, Yani Kau, kamu. Saya tanya sama otakmu berfungsi, Yan? berfungsi, makanya kau Kau bilang manusia nggak berfungsi. punya otak. Oke, Eh, berfungsi. kita Oke, mari kita tahu buktikan dong. berfungsi atau tidak. Mari kita buktikan. Menurut Berfungsi. otakmu, Gimana? menurut otakmu, pencipta langit dan bumi ini bisa mati atau tidak? Bagaimana kau berbicara bahwa manusia nggak punya otak? Kalau bagaimana Lihat, manusia lihat, punya otak, dia lihat mesti teman-teman, memahami semua lihat itu. teman-teman, lihat. Secara Menurut otakmu nih, kalau kamu punya otak, dengarkan saya, kalau kau punya otak, telinga ada, otak, ini kita masih ragukan. Menurut Iya. otakmu, pencipta langit dan bumi ini bisa mati atau tidak? Oke, baik. Saya bisa menjelaskan, kau diam ya. Kau diam ya. Saya bisa menjelaskan ke kau agar kau diam aja. Allah itu kekal. Sang sumber pencipta itu dia kekal untuk selama-lamanya. Ya. Dari sebelumnya dunia dijadikan dia sudah ada. Al-awal dan al-akhir. Yang dikatakan kalian itu kan. Sama seperti kita, di mana kalian mengimani bahwa Allah itu adalah sang pencipta, di mana kami juga mengimani bahwa Allah itu sang pencipta. Pencipta langit dan bumi bisa mati atau tidak? Sekarang aku jawab, entar dulu. Allah itu tidak bisa mati. Tidak bisa mati. Yesus Iya. bisa mati atau tidak? Yesus bisa mati. Yesus Karena Tuhan atau bukan? Yesus itu Tuhan, karena bagian firman itu adalah Tuhan itu. Haluluda, haluluda,
kamu halu. Hei, Firman itu, firman tadi itu yang saya adalah- mengatakan Anda punya otak tapi tidak berfungsi. Yesus itu Tuhan pencipta langit dan bumi Aku bisa ada tahu mati itu. tidak? Tidak bisa. Aku ada Yesus tahu mati dulu. tidak? Yesus Firman mati. Yesus. Yesus Dengar Tuhan dulu. atau bukan? Yesus Tuhan. Kan sudah kubilang dari awal. Kubilang dari awal kau itu punya otak tapi otakmu mengecil menjadi Kau harus tahu kerdil. Tuhan ini makanya Otakmu akan itu ya dipakai. mengecil seperti bonsai. Disiram tetap aja kerdil. Kau itu punya otak memang, tapi tidak berakal. Otakmu ada, sama seperti monyet. Yang punya Monyet otak itu tapi sama. berotak, tapi Kau nggak tidak bisa berakal. berpikir. Yani Kau tidak berotak, bisa berpikir. tapi tidak berakal. Monyet dan Yani sama-sama Bukan, makhluk. Nah, itulah Aku inti. jawab, kau diam ya. Aku Sudah jawab ya. dibuktikan. Sudah Aku Yani, jawab semua, sudah. tapi kau diam. Sudah saudaraku Yani. Janganlah gila dan ajak-ajak orang lain juga gila. Cuma, kau Sudah dulu, saudara nanti aku Yani, jawab. sudah. Biar Saudara aku kasih Yani, paham ke sudah. kau. Biar aku kasih paham kau di sini semua. Udah Yan, sudah Yan, sudah. Ya. Supaya kau paham Diam. bahwa kenapa setiap namanya manusia yang berwujud itu dia harus mati. Dan itu yang membuat semua bahwa Mesias itu akan datang dan menderita. Oh, Mama panjang kali lebar, Saya Mama. tahu sebagai kemanusiaannya dia Pencipta mati. langit dan bumi itu bisa mati atau tidak, Yan? Dari para Allah itu. Yan, pencipta paham langit itu, dan Tuhan. bumi bisa mati atau tidak? Dia tidak bisa mati seperti firman tidak bisa mati. Oke. Kekal selama-lamanya. Yesus bisa mati tidak? Yesus mati dalam kemanusiaannya, dia mati sebagai wujud manusianya. Pencipta langit dan bumi punya wujud manusia kagak? Oke, baik. Allah tidak dihampiri, Allah tidak terhampiri oleh ruang dan waktu, dan Allah tidak berwujud manusia. Tetapi bagaimana Oke. Allah menghampiri manusia dengan cara berfirman. Saya mau tertawa dan waktu bersamaan saya juga mau menangis. Ini gimana ini? Bagaimana cara Allah menghampiri manusia itu? Makanya dia datang bukan sebagai manusia. Allah bukan Gimana datang dong? sebagai manusia. Gimana saudara. ceritanya Anda ini punya otak tapi tidak berakal? Ini susah. Allah bukan Ini datang susah sebagai ini, manusia. susah. Anda tidak berakal tapi berotak. Anda berotak tidak berakal. Tuhan pencipta alam semesta bisa mati atau tidak? Anda mengatakan tidak bisa. Yesus bisa mati atau tidak? Sebagai manusia, Yesus bisa mati. Pencipta alam semesta apakah berwujud manusia? Saya jawab ya, saya jawab. Allah itu roh. Bagaimana Allah menghampiri? Allah itu roh. Roh itu bisa mati atau tidak? Roh itu tidak bisa mati. Yesus Roh itu bisa tetap. mati atau tidak? Yesus kemanusiaannya karena sudah mengambil rupa Berarti Yesus manusia. bukan Tuhan, betul? Izin Bang Suma, kena peringatan lagi. Turun lagi, naik lagi Bang. nanti. Kemanusiaannya. Dede, kapurung kau ya nih, kapurung. Ya, turun dulu, kena peringatan ke. Jadi ini jawabannya Bang Palopo. Kenapa Yesus itu harus mati? Tolong didengarkan ya, Pak Indri di mute dulu. Pak Indri di mute dulu. Dengerin ya. Karena itulah, maka apapun agama kita butuh juru selamat. Juru selamat itu tidak berdosa, tapi harus mati sebagai tumbal atau mengganti kita. Yesus itu sebagai tumbal. Lanjut Bang Zuma. Kapurung. Kalau kau katakan Yesus itu manusia, berarti dia bukan Tuhan. Kenapa kau Tuhan kan? Kau sendiri bilang sebagai manusia. Berarti sebagai manusia dia bukan Tuhan. Baik, saya jawab ya semuanya. Saya jawab. Apa yang kamu jelaskan? Sementara otakmu nggak berfungsi. Apa yang kamu jelaskan? Oke, saya diam, saya jawab.
Oke, kau diam saya jawab. Kau mau itu. jawab apa? Otakmu nggak berfungsi. Karena otakmu nggak nyampe situ. Nggak. Oh, oke. Otak Tidak saya bisa nggak nyampe. tangkap sampai situ. Oke. Iya, benar. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mati. Yesus mati. Coba kau gabungkan itu. Bagaimana caranya yang tidak mati dengan yang mati itu bisa satu hakikat? Silakan. Oke. Iya, oke. Satu hakikat aku jawab. Sebagaimana kau mengimani bahwa Isa putra Maryam adalah kalam Allah, adalah kalimatullah, sebagaimana kami mengimani bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Benar? Benar Jadi apa salah? Yesus firman Allah. Bentar dulu. Sebagaimana Yesus kalian- firman Allah atau Allah? firman Allah. Bukan Allah. Bukan Allah, tetapi firman itu yang Bagus. keluar dari sang Bapa. Berarti Yesus ini firman Allah kan? Iya, Bukan Allah. Benar. Bukan Allah, tetapi firman itu juga yang dimiliki Allah, yang punya Allah itu sendiri. Oke. Dengarkan teman-teman, dia sudah mengakui Yesus bukan Allah tapi firman Allah. Firman ini apa? Perkataan atau akal kecerdasan daripada Allah itu sendiri. Perkataan yang keluar dari mulut Allah, betul? Betul. Oke. Apakah cuman Yesus perkataan yang keluar dari mulut Allah? Bagaimana? Bagaimana mungkin kamu bisa waras Kecerdasan Allah dan kalau pikiran kamu Allah bagaimana masih manusia gila? dapat memilaminya. Kapurung, Anda mengatakan bahwa Yesus bukan Allah. Yesus adalah yang keluar dari mulut Tuhan. Jawab. Iya. Jawabnya iya. Yes. Hah? Iya. Hanya Yesus. Iya. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Baca Hanya Yesaya Yesus. 55 nomor 11. Tidak ada yang lain selain Yesus yang Baca Yesaya 55 nomor telah 11. menjadi manusia. Yesaya berapa? Kau baca. Kau kan yang tunjukkan data. Baca Yesaya 55 nomor 11. Oke, baik. Aku buka, aku baca ya. Ya. Yesaya 55 nomor 11. Kau Ya. lihat dulu. Kapurung, kau disuruh baca. Aku punya Bible. Kalau kau nggak punya Bible. Kapurung Baca, Malelo. Kapurung, baca. Kapurung Malelo ini, ya nih. Izin sebentar Gurunda, mumpung masih nunggu dia baca ya, mungkin 50 tahun kemudian baru dia baca. Mohon dukungannya teman-teman, aku bikin channel baru. Nuralim. Yesaya Ya. 55 ayat berapa yang kau mau sukan? Nomor 11. Wahai Kapurung penyembah batu zakar. Oke. Ayat berapa tadi? Yang kamu mau Tadi Dinda Natali mau umumkan apa, Dek? Iya, izin sebentar. Ini buat Yesaya ya 55 buat ayat. teman-teman yang di channel YouTube Natalia Iriani. Ini sekarang kan lagi live. Tapi ini video debatnya teman-teman bisa langsung klik yang aku pin di live chat. Itu di channel baru aku, namanya channel Hijrah Khadijah. Karena channel Natalia Iriani saat ini sedang bermasalah. Jadi nonton live-nya di channelku yang kedua, namanya Hijrah Khadijah. Untuk linknya udah aku pin. Jadi teman-teman yang 9 orang ya di YouTube Natalia Iriani, langsung klik linknya yang di live chat. Langsung pindah ke YouTube Hijrah Khadijah. Iya. Teman-teman sekalian yang mendengarkan pengumuman ini, baik saat sekarang, besok, lusa, sepekan, sebulan, setahun yang mendengarkan ini, mohon kiranya untuk mensubscribe channel baru, men-share dan like Khadijah. Apa nama channelnya tadi? Hijrah. Nama channelnya apa, Dek? Mu'alaf Khadijah. Hijrah Khadijah, Bang. Hijrah Khadijah. Khadijah channel. Hijrah Baik. Khadijah. Jadi Baik, subscribe, di like dan share. Bentar dulu Silakan. ini Indri, bentar dulu Indri. Tunggu Izin dulu sebentar. penyembah batu zakar, sabar dulu. Iya, Kasihan.
Kau penyembah batu sakar, kau bilang aku. Itu huruf besar semua ya. Huruf besar semua ya. Cara Iya, huruf ketiknya besar teman-teman semua, huruf huruf besar besar. semua. Hijrah Hijrah. Khadijah. Silakan yang ada di Zulkifli Mabas silakan di-subscribe, di-like dan share. Nonton di sana sejenak 10 sampai 15 menit minimal. Iya. Silakan. Makasih banyak Bang Zuma. Ini Iya, soalnya di sama-sama, channel Dinda. Natalia Iriani ini kan lagi ngajuin banding. Nah ini kemungkinan tanggal 11 nggak tahu lah nih keputusannya gimana. Semoga aja nggak kena dismon. Mohon dukungannya. Amin. Doanya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Nah, giliranmu Kapurung, coba kau baca Yesaya 55 nomor 11. Berikutnya, dengar sini, dengar ini. Baca, enggak usah kau pakai perikop. Wah, pakai perikop pula kau. Untuk Baca Yesaya 55 nomor 11. nomor 11. Ya. Biar saya yang Ayat yang bantuin. ke-11. Biar saya yang bantuin. Bentar. Yang keluar dari mulutku. Ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ya. Ini kan perkataan Allah. Iya Ia memang. tidak akan kembali. Dengar dulu, ia tidak akan Ya. kembali kepadaku dengan sia-sia. Berarti firman itu tidak akan kembali kepada dia dengan sia-sia. Oke. Ya, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Ya. Jadi ketika Tuhan menciptakan matahari, firman keluar dari mulut Tuhan atau tidak? Ya jelas Allah menciptakan sesuatu itu Keluar dari mulut Tuhan atau tidak? keluar dari mulut Tuhan. Keluar. Karena Nah, sekarang pertanyaan saya tadi saya ulang. Firman yang keluar dari mulut Tuhan hanya Yesus atau masih ada firman lain? karena kemahakuasaan Allah kan masih ada firman. Kapurung. Dengarkan Kapurung. Kalau kau mau gila-gila aja sendiri, jangan kau aja-aja. Tadi Anda mengatakan